Pemirsa, kita kembali lagi di Share It. Dan kita lanjutkan pembahasan kita yang semakin menarik bersama Ustadz Faris. Ustadz, ada nggak sih kisah nyata atau yang relate sama kita tentang sahabat yang memang bisa menjadikan Rasulullah itu nomor satu buat kita? Masih aneh ya? Ya, maksudnya gini, kenapa seperti itu? Karena kan ada yang memang pertentangan sebelum pada akhirnya menjadikan Rasulullah itu pasti menjadi nomor satu kan? Karena banyak kepentingan yang kemudian kita korbankan. Nah itu, jadi diri kita sendiri. Apa yang bisa diceritakan? Contoh yang paling apa ya? Yang ada pada saat itu dari sahabat. Iya. Jadi cinta kepada Rasulullah itu pahalanya besar sekali. Itu menentukan kelas surga kita. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba nanya, "Ya Rasulullah, kapan sih kiamat?" Dia nanya begitu, "Mata sa'ah, kapan kiamat itu?" Tapi itu bentar, Rasulullah tuh tahu gak sih kapan akan terjadi kiamat? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang menarik adalah cara Nabi menjawab. Nabi mengalihkan pertanyaan itu kepada pertanyaan yang lebih penting. Nabi mengajarkan kita bahwa tidak semua rasa kepomu itu bermanfaat. Sahabat tadi tanya kapan kiamat. Nabi pengen jawab, nggak penting kapan kiamat. Yang kamu siapin apa? Jadi ketika sahabat itu tanya kapan kiamat, dia jawab, Rasulullah menjawab, ma'adattalaha. Emangnya kamu udah nyiapin apa? Jadi nggak penting kiamat itu kapan, nggak penting. Yang penting kita siap nggak kalau kiamat itu terjadi. Itu yang harus kita perhatikan. Sahabat itu jadi gelagapan bahwa, ya Rasulullah, aku tuh nggak banyak loh puasa sunnah, nggak banyak sholat sunnah, gitu dia bilang. Ma'adatullah min katsiri salatin wala saumin itu. Aku nggak banyak puasa sunnah, tidak banyak sholat sunnah, nggak banyak puasa sunnah. Illa, kecuali, inni uhibbullah wa rasulah. Kecuali aku ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Dan lihat jawaban Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti kamu akan di surga bersama orang yang kamu cintai. Itu amalan hati loh, cinta. Jadi jangan meremehkan cinta kepada Rasul SAW. Bahwa dia menentukan kelas surga kita. Nah, ada nggak sih sahabat yang begitu? Para sahabat begitu kepada Nabi. Makanya mereka merelakan apa saja dikorbankan demi mendapat ridho dari Nabi SAW. Pernah suatu hari, Nabi sedang berjalan ya. Ada Umar bin Khattab, tiba-tiba Nabi mengambil tangan Umar. Nabi itu lembut dengan para sahabatnya. Nabi menggandeng tangan Umar. Umar tuh merasa bahwa betapa indahnya ya mencintai Rasulullah SAW. Sampai Umar bilang begini, Wallahi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau itu paling kucintai dibandingkan segala sesuatu di luar diriku. Jadi dibanding ayah, dibanding istri, dibanding anak. Pokoknya engkau nomor satu, kecuali ya diriku sendiri. Ya. Tapi apa respon Nabi? Ternyata Nabi bilang belum cukup. Belum cukup? Nabi bilang, kalau begitu belum cukup. Sampai engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Umar langsung sadar. Dan seketika berkata, kalau begitu sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Nabi jawab, nah itu baru cukup. Jadi dibandingkan dengan diri sendiri pun kita lebih mencintai Nabi. Cuma kan kita nih berpikir, apa alasannya dibandingkan dengan diri sendiri pun kita lebih mencintai Nabi? Coba kita perhatikan. Kalau sekiranya kita tidak ikut Rasulullah, kalau sekiranya Rasulullah tidak pernah diutus, kalau sekiranya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita tentang Allah, kita ini menjadi pribadi seperti apa? Enggak ada gunanya diri kita. Kita ini hanya seperti hewan yang berjalan-jalan aja udah. Cuma dia punya akal. Tapi akal itu nanti digunakan untuk merusak, bodohin manusia, menzalimi yang lain, ya, berbuat kerusakan-kerusakan di atas muka bumi. Tapi dengan adanya Rasulullah, kita jadi tenang hati kita. Kita jadi tahu bersandar kepada siapa. Kita jadi tahu mana batas-batas ikhtiar dan mana batas-batas berserah. Kita jadi tahu tentang keindahan meminta kepada Allah SWT. Kita jadi tahu tentang keindahan surga.
dan bagaimana hidup bukan hanya untuk di dunia. Perasaan-perasaan, kepuasan-kepuasan psikologis dan kesejahteraan emosi itu, siapa yang ngajarin? Nabi. Jadi setiap kali kita merasakan damainya bersujud kepada Allah, kita jangan lupa, di balik damai itu, ada pengorbanan Rasulullah. Ada darah Rasulullah, ada keringat Rasulullah, ada keletihan Rasulullah. Ada ujian-ujian yang didapati oleh Rasulullah yang tidak didapati oleh yang lain. Nabi yang paling besar pengorbanannya untuk umat ini. Maka kita juga mikir bahwa, ya Allah, untung ada Rasulullah. Sehingga aku bisa seperti ini. Kalau nggak ada, aku ini nggak ada nilainya. Maka dibandingkan dengan diriku sendiri pun, aku lebih cinta kepada Nabi SAW. Jadi cinta kepada Nabi di atas cinta kepada sesama itu, punya alasan logik. Bahwa dialah yang membuat kita ini punya harga diri. Membuat kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat merasakan kenikmatan menjadi hamba. Juga berdasarkan balas budi. Karena Rasulullah telah berbuat baik sedemikian rupa kepada kita. Dan ingat ya, Nabi memperjuangkan kita umatnya itu sampai nanti hari kiamat. Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata kepada penduduk Irak, mungkin kamu mengira ayat yang paling penuh harapan itu adalah ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Jadi kamu sudah melakukan semua jenis kemaksiatan, orang yang sudah pernah membunuh, berjudi, berzina, minum minuman keras. Anda rasa kuat dalam dirinya, Allah mengampuni apa tidak? Ternyata ada ayat. Kalau sekiranya ya kamu melakukan apapun, Allah tetap mengampuni kamu. Jangan putus asa. Kata Ali, mungkin kamu mengira ini ayat yang paling penuh harapan. Tapi ada ayat yang lebih dari itu. Apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah bilang ke Nabi, Allah akan terus ngasih kamu Muhammad sampai kamu merasa ridho. Ternyata itu tentang umatnya. Karena Nabi tidak akan ridho nanti di akhirat sebelum semua umatnya masuk surga. Ya. Jadi ketika Allah sebut, ada lagi yang kau minta, Nabi akan berkata, ada umatku yang melakukan dosa-dosa ini, ya Allah masih berada di surga. Keluarkan, kata Allah, dikeluarkan, dimasukkan ke surga. Ada lagi yang kau minta. Terus Nabi begitu. Pokoknya Nabi belum merasa ridho, belum merasa nyaman hatinya, rela hatinya, sampai semua umatnya keluar dari api neraka. Jadi dengan jasa Nabi seperti itu, dengan perjuangan Nabi seperti itu, dengan bagaimana Nabi menyelamatkan kita sampai nanti di akhirat seperti itu, wajar kalau kemudian kita mencintai Nabi lebih dari apapun termasuk diri kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan ini juga mengingatkan kita bahwa jangan memandang bahwa amal itu hanya apa yang dikeluarkan oleh harta, bukan hanya apa yang kita lakukan dengan gerak fisik. Ada amalan-amalan yang tidak terlihat, yaitu amalan-amalan hati, yang pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya? Mencintai Allah, bertawakal kepadanya, berhusnuzon, prasangka baik terus terhadap takdir-takdir Allah, mencintai Rasulullah. Itu semua adalah bentuk ibadah hati. Memaafkan manusia, itu bentuk ibadah hati. Banyak orang yang menganggap remeh ibadah-ibadah hati. Padahal kalau mau melihat keimanan seseorang itu lihat dalam hati. Kalau melihat ketakwaan orang itu lihat dalam hati. Nabi berkata, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di dalam hati. Atau Allah berkata, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bentuk ketakwaan dalam hati. Kita mengagungkan, kita menganggap agung Ka'bah, masjid-masjid Allah, tanah haram, ya, dan semua syiar-syiar Allah, azan, dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan hati kita itu hati orang yang beriman. Maka jangan meremehkan urusan hati. Karena itu para ulama menulis tentang amalan-amalan hati, amal qalb itu panjang sekali. Bagaimana kita menjaga tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah sukses, sudah berhasil, sudah jaya orang yang menjaga kesucian hatinya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini tidak ada gunanya kalau hati kita kotor. Amalan hati ya? Masya Terus Allah. tadi ngomongin soal husnuzon. Itu kan yang paling susah, Ustaz.
Iya. Di era saat ini tuh itu yang paling susah. Apalagi kalau kita ngomongin bagaimana akhlak Rasul, itu kan Rasul pernah dihina tapi beliau nggak marah, pernah Iya. dilempari kotoran, Betul, betul. beliau nggak marah. Hmm. Tapi kalau kita bawa ke kondisi saat ini, siapa yang nggak marah diperlakukan seperti itu? Untuk ukuran manusia biasa. Iya. Sehingga manusia itu bilang bahwa itu kan nabi. Bukan saya manusia biasa punya emosi. Kalau bisa emosi kenapa mesti sabar? Nabi juga punya emosi. Nabi tidak sanggup melihat wajah Wahsy setelah masuk Islam. Karena Nabi setiap melihat wajah Wahsy, Nabi teringat luka Hamzah. Karena Wahsy yang membunuh Hamzah. Tapi Nabi memaafkan. Wahsy diterima menjadi seorang muslim. Dan kemudian menjadi pejuang yang luar biasa. Wahsy ini yang membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi Nabi sebagai manusia nggak bisa lupa dengan itu. Jadi bukan tidak ada kemarahan. Manusiawi sekali untuk marah. Tapi menahan marah karena Allah itu yang luar biasa. Amalan hati itu. Jadi ada godaan untuk berprasangka buruk. Tapi kita memaksa hati kita untuk bersangka baik. Jadi para ulama itu sampai menyebutkan, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, dilakukan oleh orang lain kepadamu, maka cobalah menafsirkan dengan kebaikan sampai 7 tafsiran. Kalau nggak ada lagi baru. 7 tafsir. Ya, misalnya kita lagi mau tidur, tiba-tiba suara motor kencang sekali tetangga kita. Kita mentang-mentang motor baru. Pikiran kita kan begitu tuh. Tapi coba dulu 7 tafsiran. Dia knalpotnya rusak. Iya, knalpotnya rusak. Atau telinganya yang rusak. Jadi dia nggak tahu ternyata itu keras gitu kan. Atau dia mau cepat-cepat karena mau ke rumah sakit. Atau macam-macam. Pokoknya cari dulu 7 alasan itu. Kalau nggak ada, memang tidak ada, baru kita suzon. Dan itu mustahil. Jadi selalu ada celah untuk kita berhusnuzon terhadap perilaku itu. Dan itu memang akhlak. Akhlak itu ya, ada yang memang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang semula jadi begitu. Tapi ada yang memang diusahakan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Kamu usahakan kesabaran sampai kamu benar-benar menjadi orang sabar. Artinya kita tuh sebenarnya bukan orang yang sabar. Tapi kelewat sabar diinjak orang, Ustaz. Kita kelewat sabar, ya udah nggak apa-apa, ya udah iya. Jadi Nabi itu kelewat sabar nggak? Itu kan akhirnya kan keluar kayak kalimat yang saya bilang itu kan Nabi, Ustaz. Gimana Ustaz? Gimana jadinya Ustaz? Karena Nabi itu manusia seperti kita, maka dia layak dicontoh seperti kita. Kecuali yang sifatnya mukjizat, itu memang kita tidak bisa. Isra Mi'raj kita nggak bisa. Membelah bulan kita nggak bisa. Mengeluarkan air dari jari-jari kita nggak bisa. Itu mukjizat. Tapi selain mukjizat, Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Yang merasa sakit, yang merasakan sedih, yang merasakan sesak dadanya. Tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal itu, kita dapat mencontoh dari Nabi SAW. Sebab ada Nabi di sini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita masuk ke fenomena di masyarakat, Ustadz, yang mana ini kan banyak yang ngaku-ngaku Nabi palsu, Ustadz. Ada yang katanya bisa telepon malaikat lah, bisa tahu kapan kiamat. Ada yang macam-macam lah. Itu secara umat muslim, kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah Nabi terakhir. Valid, itu udah valid. Bahkan ada sampai yang punya pengikut. Itu tuh kayak gimana ya? Kadang buat kita-kita yang berpikir tuh kayak kok bisa ya masuk ya, gitu. Itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan di kondisi saat ini? Yang maksudnya biar kita tuh balik lagi deh, on track deh, gitu. Jadi ada pepatah Arab itu, setiap jualan itu ada pembelinya. Jadi orang jualan apapun itu pasti ada peminatnya deh. Jadi ketika ada orang ngaku Nabi, ngaku Jibril, ngaku malaikat, itu pasti tetap ada tuh. Benar. Di dunia ini pasti ada pengikutnya semua. Cuma apa menyebabkan orang kok kayaknya nggak masuk akal tapi dia mau ikut? Nah itu. Itu kan? Betul. Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Kalau memang kita mengaji dengan benar, berdasarkan referensi-referensi yang otoritatif, kan sudah clear banget di dalam Islam bahwa
penutup para nabi itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya adalah kondisi psikologis. Yang paling sering ikut aliran-aliran sesat itu, percaya dengan hal-hal yang begitu, itu orang-orang yang oleh para psikolog disebut sebagai homeless mind. Orang-orang yang punya pikiran tidak berumah. Dia tidak merasa nyaman di rumah ketika menemukan solidaritas. Ini pengikut ini saling solid dengan mereka, gimana mereka merasakan kenyamanan di situ. Mereka ikut. Padahal awalnya hati mereka menolak. Lama-lama setan kemudian menghiasi itu seolah-olah itu benar. Lalu percaya. Makanya Ahmad Musaddiq ada pengikut. Lia Eden ada pengikut. Ya, gitu. Siapapun nanti mengaku nabi ada pengikutnya. Itu dari sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nalar sehat kita, nurani kita pada track apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk keterangan bahwa penutup para nabi adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah apa ya? Mungkin meningkatkan sosialisasi tentang keagamaan kali ya Ustaz ya. Ya karena memang gini Ustaz, ketika ditanya kepada mereka, kenapa mereka mempercayai? Iya. Ada hal-hal gaib yang terjadi pada mereka. Iya. Ada hal gaib kayak contoh mereka mau apa, misal gitu. Dan umumnya itu karena permasalahan ekonomi. Contoh yang kasus baru-baru ini, si orang yang mengaku nabi ini, dia mengaku bisa menggandakan uang. Jadi ada pengikutnya yang memberikan dia sejumlah uang. Dia meyakini bahwa uang itu bisa digandakan sehingga uang itu bisa menghapus hutang-hutangnya dia. Sehingga dia meyakini hal seperti itu. Dan dia bilang, ya nggak mungkin kan manusia biasa bisa melakukan ini. Dan ini kan juga dari Allah gitu. Jadi itu jatuhnya kayak musyrik level milenial. Gitu. Gimana ya Ustadz? Ya memang ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi dalam hidup manusia. Tapi itu ada yang dibenarkan oleh syariat, ada yang tidak. Yang dibenarkan syariat itu adalah mukjizat. Terjadi pada diri Nabi. Karamah, terjadi pada diri para ulama. Ma'unah, pertolongan terjadi pada orang-orang biasa seperti kita. Tapi ada lagi dengan bantuan setan, itu namanya sihir. Jadi kejadian luar biasa bisa terjadi kepada siapapun dengan bantuan setan, itu sihir. Cuma kan kita dengan ilmu harus bisa membedakan mana yang disebut mukjizat, karamah, ma'unah, dan mana yang disebut sihir. Ada dua cara untuk membedakan itu. Yang pertama adalah mukjizat, karamah, ma'unah itu sifatnya hakikat. Benar-benar terjadi. Tapi kalau sihir itu tipuan mata. Gitu ya. Kalau mimpi Ustaz? Mimpi gimana? Itu apakah termasuk... Kalau mimpi bisa menjadi petunjuk. Petunjuk dari Allah SWT. Yang kedua adalah sihir itu sifatnya permanen. Kalau mukjizat itu sifatnya insidental. Jadi Nabi Musa tuh nggak bisa setiap waktu mindahin tongkatnya, ubah tongkatnya jadi ular, nggak bisa. Dia bercanda-canda sama anaknya dilemparin ular, itu nggak bisa. Jadi cuma insidental. Nabi nggak bisa tiap tahun Isra Mi'raj kayak kita tiap tahun umroh misalnya, nggak bisa. Tapi kalau sihir itu bisa sepanjang waktu. Jadi kalau kamu melihat orang yang tiap waktu tidak mempan senjata tajam, tiap waktu tidak basah kena hujan, maka pasti sihir. Walaupun sorbannya tebal, jenggotnya panjang, jangan percaya itu wali. Hati-hati pemirsa. Jadi hari ini Share It episode kali ini tuh mengajarkan kita memang ada Nabi di tengah kita. Sampai hari ini sholawatnya masih berlaku dan beliau terus menjawab sholawat kita. Dan hati-hati terhadap hal-hal gaib yang bisa jadi itu menjerumuskan kita kepada sihir, Ustadz. Terima kasih Ustadz, apa yang disampaikan hari ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh sobat muslim dimanapun Anda berada. Saya Nongniken pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode mendatang dengan tema yang lebih menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.